الإسلام ينبوع البطولة ديننا بدر أنار في الليالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pemberi nikmat tak terhingga. Kita memuji dan menyebut namanya yang mulia. Kita membaca dan mempelajari firman-firman-Nya dan ayat-ayatnya yang tersurat dan yang nampak oleh mata. Kepadanya lah segala pujian tercurah, tempat menyandarkan segala masalah dan mengharapkan solusi terbaik dari sisinya. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada teladan sepanjang zaman, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang utusan, pemberi kabar gembira dan ancaman, menuntun manusia ke jalan hidayah yang terang, pemimpin yang membimbing dengan penuh keteladanan dan tutur kata yang menenteramkan. Allahumma salli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu moderasi? Moderasi artinya pertengahan, moderasi artinya tidak berlebihan, dewasa dalam bersikap dan bijak dalam menimbang. Moderasi beragama artinya tidak ekstrim memahami agama, tidak mencaci maki dan tidak menyebarkan kebencian yang berpotensi untuk memecah belah persatuan dengan dalil agama. Juga tidak memahami agama dengan hanya pendekatan akal semata yang menyebabkan pemahaman menjadi liberal dan condong dalam kekeliruan yang membinasakan. Indonesia yang kita cintai, negara yang tumbuh dengan warna yang beragam akan budaya, bahasa, adat, dan agama. Sungguh sangat rentan terjadi gesekan yang menyulut api perpecahan. Di samping itu, perbedaan-perbedaan itu juga menjadi kekuatan dan kekayaan yang luar biasa. Maka disinilah kita meletakkan sikap moderat sebagai kata kunci yang menguatkan Islam yang datang sebagai rahmatan lil alamin, mengajak dan mengajarkan cinta akan sesama, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menghapus kasta, mengajarkan kepada penganutnya untuk berakhlak mulia, mengajarkan bahwa yang paling mulia bukanlah dinilai dari bentuk rupa dan kedudukan yang ia berbangga dengannya, melainkan dengan hati yang bertakwa kepada Allah pencipta alam semesta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah tidaklah melihat dari penampilan dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi ia melihat hati-hati dan amal-amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk sosial sudah barang tentu hidup dan membutuhkan bantuan orang lain. Diciptakannya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu tidak lain supaya tercipta persatuan yang menguatkan dan saling mengenal untuk mencapai tujuan hidup yang membahagiakan. Dari sana pula lah manusia-manusia terbaik lahir dengan kedudukan takwa yang memuliakan, dan inilah kedudukan yang membedakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling terbaik di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimanakah kita memahami konteks moderasi? Maka jawabannya adalah teruslah belajar tentang nilai-nilai luhur Islam yang telah dibawa oleh sang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memahami bahwa umat Islam adalah umat wasata, umat pertengahan yang diutus untuk menjadi saksi terhadap manusia dan berdakwah dengan cinta yang santun.
Jika kita membuka lembaran sejarah, maka sungguh kita akan diperlihatkan tentang sikap toleransi yang diperlihatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perjanjian Hudaybiyah dilakukan. Dan ketika beliau hadir menjadi pengayom, pelindung dan pelayan kepada wanita tua Yahudi yang buta lagi sangat membencinya. Beliau hadir menjadi seorang manusia yang menunjukkan sikap toleran, memberi pelayanan yang kemudian menjadi wasilah hidayah bagi wanita Yahudi itu. Dalam konteks moderasi pula, Islam mengajarkan untuk tetap santun walau dalam peperangan, tidak membunuh wanita, anak-anak dan orang-orang yang lemah. Islam juga mengajarkan untuk tidak menghancurkan tempat-tempat ibadah agama lainnya. Islam betul-betul hadir dengan membawa konsep rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang untuk seluruh alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd." Jika sekiranya Allah tiada menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, lahuddimat sawami'u wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, rumah-rumah peribadatan Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Quran Surah Al-Hajj ayat 40. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kita memahami bahwa moderasi agama adalah perwujudan cinta yang mendidik. Dari sini pula kita mengambil kesimpulan bahwa setiap tindakan rasisme agama itu disebabkan oleh pemahaman agama yang dangkal. Caci maki yang mendatangkan kebencian itu bukan ajaran Islam yang santun. Penghancuran tempat-tempat ibadah agama lainnya bukan ajaran Islam yang damai. Lihatlah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin Islam dalam memimpin dengan penuh toleransi. Keindahan akhlak ini yang membuat orang-orang yang membenci Islam kemudian berbalik menjadi cinta Islam. Seperti Umar bin Abdul Aziz yang mewasiatkan kepada setiap pasukan yang ia utus untuk mengajak kepada Islam yang santun, tidak menghancurkan gereja-gereja, biara Yahudi dan rumah peribadatan Majusi. Juga seperti Umar bin Khattab ketika menguasai Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, ia mengatakan, ini adalah jaminan keamanan dari hamba Allah, Umar, Amirul Mukminin terhadap penduduk Yerusalem. Umar memberikan jaminan terhadap jiwa mereka, harta, gereja-gereja, salib-salib dan orang-orang yang lemah. Mereka tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang merasa terancam dan diusir dari tempat itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari catatan sejarah itulah Islam tumbuh, berkembang dan mudah diterima. Sebab ia hadir menawarkan perlindungan dan kesamaan hak antara manusia. Setiap muslim bersaudara, dan bahkan Islam mengajarkan man qatala nafsan bighairi nafs, barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, au fasadin fil ard, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, waman faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Waman ahyaha, tetapi barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, faka'annama ahyan nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Quran Surah Al-Maidah ayat 32. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mulia ajaran ini, sungguh mulia keteladanan toleransi di dalamnya, dan sungguh terpuji sikap dan sifat yang mencerminkan sebagai umat terbaik. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas dan tanggung jawab kita sebagai generasi akhirin adalah menjaga dan memelihara citra damai yang mendamaikan, yang melekat pada identitas keislaman kita. Demikianlah ceramah yang sempat saya sampaikan. Semoga memotivasi dan senantiasa menjadi wasilah kebaikan bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.